Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Episode 16. Zaki dan Fatin menikmati udara pagi di puncak. Keduanya kelihatan sederhana dan romantis. Mereka tak enggan menyapa orang-orang yang sedang berjalan kaki menuju kebun. Tidak lama kemudian, mereka pun sampai di kebun teh. Fatin turun dari sepeda. Ia berdiri merentangkan tangannya dan memejamkan mata menikmati udara yang segar. Disusul kemudian Zaki turun dari sepeda dan memarkirkan sepedanya. Sontak Zaki mendekati dan memeluk istrinya dari belakang. Beruntung keadaan kebun masih sepi. Sejuk sekali ya mas. Tentram dan damai. Tiba-tiba ada suara bapak-bapak. Ngapain itu pagi-pagi kok mesum di tempat sepi? Zaki dan Fatin menoleh. Mas lepas, malu. Protes Fatin. Sontak Zaki melepaskan pelukannya. Tuan muda Abraham, maaf tuan, saya pikir tadi pemuda-pemudi yang sedang pacaran. Bapak tersebut adalah mandor di perkebunan teh milik keluarga Zaki. Fatin tertunduk malu. Tuan muda kapan datang? Kemarin pak, bagaimana hasil teh tahun ini pak? Alhamdulillah meskipun cuaca cenderung panas, tapi hasilnya hampir sama dengan tahun kemarin tuan muda. Syukurlah kalau begitu. Kami akan berkeliling kebun. Istriku ingin tahu rasanya memetik daun teh sendiri. Iya, silahkan tuan muda dan nyonya muda. Sekali lagi maafkan saya. Mereka pun berjalan di antara tumbuhan teh yang berjejer rapi. Tidak lama kemudian para pekerja mulai berdatangan. Mereka sudah diberitahu oleh mandor bahwa pemilik kebun sedang berada di lingkungan kebun. Ternyata di kebun, Zaki dan Fatin bertemu dengan Camelia. Ia pun menyapanya sebentar sebelum akhirnya mereka berdua melanjutkan perjalanan mereka. Di sepanjang perjalanan, Fatin menyampaikan niatnya kepada Zaki perihal Camelia. Zaki pun sama sekali tidak keberatan dengan niat dan keinginan istrinya itu. Tapi tunggu persetujuan dari Pak Joko juga mas. Aku yakin Pak Joko bakal setuju. Ya semoga saja mas, biar Camelia bisa membantuku nantinya. Zaki mengambil sepedanya lalu meninggalkan perkebunan. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan penjual bubur dan jajanan tradisional. Fatin menepuk bahu suaminya. Mas berhenti. Aku mau beli itu. Zaki pun meminggirkan sepedanya. Jualan apa saja ini bu? Ini ada bubur sumsum neng, klepon, ada juga lupis ketan. Neng mau yang mana? Bungkus masing-masing 3 ya bu. Siap atuh neng. Ibu tersebut kelihatan sangat senang. Fatin duduk di surau tempat ibu tersebut jualan. Ia juga mengajak ibu itu ngobrol. Zaki memperhatikan istrinya dari seberang jalan. Ia tak segan mengabadikan gambar Fatin dari handphonenya. Lalu ia melihat hasil jepretannya. Cantik, sederhana, soleha, sempurna. Nikmat mana yang akan aku dustakan? Lirihnya seraya tersenyum. Setelah 5 menit kemudian, ibu tersebut sudah selesai membungkus. Berapa semuanya bu? Jadi 9 bungkus. Totalnya 36.000, neng. Fatin memberikan selembar uang ratusan ribu. Aduh ibu belum dapat penglaris ini neng, gak ada uang kecilnya. Ibu gak punya uang kembalian soalnya. Tidak usah kembalian bu buat ibu saja. Yang benar atuh neng, kembalian bu banyak ini. Beneran bu, gak apa-apa itu rezeki buat ibu. Ya Allah Gusti. Mimpi apa semalam ya? Dapat rezeki lebih hari ini. Fatin tersenyum melihat keikhlasan ibu tersebut. Terima kasih banyak neng, uangnya nanti bisa buat beli obat bapak yang lagi sakit. Bapak sakit apa bu? Itu neng, sakit asam lambung. Fatin melambaikan tangannya memanggil Zaki. Zaki pun menghampiri istrinya. Ada apa, Hani? Mas kamu bawa uang? Zaki meraba kantong celana kargonya. Di kantong pertama ia menemukan uang 50 ribuan sebanyak 2 lembar. Dan di kantong selanjutnya ia menemukan uang 20 ribuan sebanyak 5 lembar. Ini saja adanya, Hani. Fatin mengambil uang tersebut. Bu, ini buat tambahan beli obatnya si bapak. Semoga bapak lekas sembuh ya. Saya pamit dulu. Loh neng, ini gimana? Sudah bu, itu untuk beli obat si bapak.
Ya Allah, udah cantik, baik sekali si Eneng. Terima kasih banyak. Semoga Allah yang membalasnya. Amin. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Mas, nanti uangnya aku ganti. Untuk apa? Tidak perlu, Hani. Kamu ganti dengan yang lain saja. Apa? Yang lebih spesial dari semalam. Sontak Fatin mengeratkan pegangan tanganmu ke perut Zaki. Lalu ia menyenderkan kepalanya ke bahu Zaki. Itu bisa diatur. Bisik Fatin. I love you maminya anak-anakku. I love you tuh papinya anak-anakku. Orang-orang yang sedang berjalan melihat mereka seperti melihat zaman Siti Nurbaya. Tidak lama kemudian mereka sampai di villa. Mereka mandi lagi karena tubuhnya berkeringat. Setelah itu mereka turun ke bawah untuk berkumpul dengan baby R4. Sus, ini ada jajanan dimakan ya? Oh iya, kalian jalan-jalan saja, banyak perkebunan di sekitar sini. Mungkin kalian ingin foto-foto buat kenang-kenangan. Biar bocil-bocil bersama kami. Iya Nyonya. Mereka tentu sangat senang karena diberi kesempatan untuk lepas kerja sejenak. Zaki dan Fatin bermain dengan keempat bayinya. Tut bret-bret. Salah satu dari keempat bayi kentut. Siapa ini yang kentut? Ujar Zaki. Fatin pun tertawa. Aku cek dulu mas. Setelah dilihat ternyata Ryan yang pup. Memang Ryan yang paling doyan dengan ASI. Zaki membantu Fatin mengganti popok Ryan. Malam harinya, Fatin menanyakan soal ajakannya kepada Camelia. Mbak Camelia gimana? Apa sudah ada jawaban? Ah iya Nyonya, saya sudah bilang sama Bapak. Alhamdulillah Bapak mengizinkan. Tapi saya mau kerja saja Nyonya, tidak usah kuliah. Oh, kalau masalah itu terserah Mbak saja. Yang penting Mbak bisa mengembangkan kemampuan Mbak. Iya Nyonya, saya mah bersyukur Bapaknya mengizinkan. Sahut Bu Tutik. Tapi maaf Nyonya, saya tidak bisa langsung ikut besok. Mungkin 1 minggu lagi. Tidak apa-apa Mbak. 1 minggu lagi biar sopir yang jemput ke sini. Tidak perlu Nyonya, nanti saya yang antarkan. Sahut Pak Joko. Setelah selesai ngobrol sambil menikmati gorengan, Pak Joko pun pamit kembali pulang. Fatin masuk ke kamarnya, ia memompa ASI untuk disimpan di kulkas. Setelah itu, ia memakai pakaian dinas untuk menyenangkan hati suaminya. Kebetulan Zaki masih berada di lantai bawah. Ia sedang menonton MotoGP. Fatin pun berselfie dengan proses menggoda. Lalu ia kirimkan foto tersebut kepada suaminya. Zaki terkejut karena mendapat chat dari istrinya. Ia pun langsung membukanya. Wow. Zaki segera mematikan televisi dan naik ke lantai atas menuju kamarnya. Saat akan masuk, rupanya Fatin mengunci pintunya. Tok tok tok. Hani, buka. Fatin tersenyum di balik pintu. Hani, cepat buka. Ceklek. Zaki segera mengunci kembali pintunya. Ia menggendong Fatin di bahunya seperti karung beras. Mas, malam ini biar aku yang emang kendali. Fatin meninih tubuh suaminya. Ia mulai bereaksi memberikan servis terbaiknya. Sampai terjadilah pertemuan antara pisang raja dan kue cucur. Dari kemarin Fania menginap di rumah Bu Dewi malam ini. Dan ternyata malam ini mereka kedatangan tamu. Tamu tersebut adalah Dito dan kedua orang tuanya. Dito menepati janjinya untuk melamar Denada. Pernikahan mereka akan diselenggarakan 1 minggu lagi. Bu Dewi cukup lega dengan niat baik mereka. Beda halnya dengan Denada, justru saat ini ia sedang bimbang. Ia takut Dito hanya akan menikahinya untuk sesaat saja. Namun meski begitu, Denada menghubungi Zaki dan menyampaikan ucapan terima kasih karena telah membantunya. Zaki berharap Dito akan berubah. Nantinya Denada bisa menjadi pasangan yang baik untuk Dito, begitu pula sebaiknya. Sehingga pernikahan mereka bisa langgeng sampai mau memisahkan. Keesokan harinya, menjelang subuh, Zaki dan Fatin masih terlelap di balik selimutnya. Namun beberapa saat kemudian, Fatin terbangun karena dikejutkan dengan suara alarm. Fatin tidak sengaja menyenggol pisang raja yang sudah mengeras dan membuat pemiliknya terbangun. Hani, sekali lagi. Hah. Tanpa aba-aba Zaki menindik tubuh istrinya dan membungkam mulutnya dengan kecupan. Fatin tidak bisa berkutik,
ia pun mengikuti permainan suaminya. Mereka kembali menikmati indahnya surga dunia. Kali ini Zaki benar-benar puas. Setelah pelepasannya, Zaki menggendong istrinya ke kamar mandi. Mereka mandi bersama, kemudian salat subuh berjamaah. "Hani, ayo kita lari pagi menikmati sunrise." "Sebentar, aku akan melihat keadaan anak-anak dulu, Mas." Fatin mengetuk pintu kamar babysitter. Ia masuk untuk melihat keadaan bayinya. Ternyata mereka masih tidur. Ia juga memberikan kecupan hangat kepada mereka. "Ayo, Mas." Mereka pun berangkat. Zaki menggandeng tangan istrinya. Mereka berjalan naik ke dataran yang lebih tinggi. Kicauan burung dan suara ayam bersautan. Fatin sangat menyukai suasana ini. Suasana yang hijau, teduh dan jauh dari polusi udara. Jauh juga dari omongan tetangga. Tak sedikit pun Zaki melepas genggaman tangannya. Bahkan sesekali ia mencium tangan istrinya. Mereka begitu romantis, kayaknya pasangan yang baru menikah dan sedang bucinnya. "Mas, saat tua nanti aku ingin hidup di tempat yang damai seperti ini." Semoga keinginanmu bisa aku wujudkan. Biarkan anak cucu kita kelak yang meneruskan usaha kita. Kita nikmati masa tua kita. Pasti menyenangkan. Semoga kita berjodoh sampai di akhirat nanti. Amin. Fatin menyandarkan kepalanya ke bahu suaminya, lalu mengeratkan tangannya ke lengan suaminya. "Masya Allah, indah sekali ciptaanmu," ucap Fatin saat melihat terbitnya matahari. Setelah merasa puas, Fatin mengajak suaminya untuk kembali ke villa. Ia takut stok ASI habis. Setelah berjalan kurang lebih 10 menit, mereka pun sampai. Ternyata di villa sudah ada Bu Tutik dan Kamelia yang mengantar sarapan untuk mereka. Fatin memberikan sejumlah uang kepada Bu Tutik. "Tidak usah Nyonya, uang yang kemarin masih cukup." "Tidak apa Bu, simpan saja buat sekolah si bungsu." "Terima kasih Nyonya." "Iya, sama-sama." Mereka pun pamit pulang. Zaki dan Fatin sarapan terlebih dahulu. Ada nasi jagung, sayur bayam, tempe dan tahu goreng, peyek, ikan pindang. "Wah, ini mantap Mas." "Hani, tapi aku tidak suka nasi jagung." "Dicoba dulu Mas, ini nikmat sekali." Makanan restoran gak ada apa-apanya. Fatin makan menggunakan tangannya. Zaki yang melihat Fatin makan dengan lahap pun menjadi tergiur. Setelah mereka selesai sarapan, baru mereka panggil para babysitter untuk sarapan. Dan mereka bergantian menjaga keempat bayi. Pak Joko datang untuk memotong tanaman luar di sekitar villa. Zaki menghampirinya dan mengajaknya bicara. Zaki melihat Pak Joko seperti orang yang kebingungan. "Pak Joko, sepertinya Bapak sedang banyak pikiran, awas tangannya kena arit Pak." Iya Tuan." "Kalau boleh tahu, sebenarnya apa yang sedang Bapak pikirkan?" "Itu Tuan, anak pertama saya si Wawan kena fitnah. Dia dituduh mencuri kambingnya Pak Lurah. Padahal Wawan tidak tahu menahu." "Kambingnya berapa yang hilang Pak?" 10 Tuan." Memang Wawan suka berteman sama si Ang yang anaknya agak urakan itu. Tapi Wawan tidak pernah ikut-ikutan bikin ulah. Sekarang si Ang kabur, jadi Pak Lurah minta pertanggungjawaban sama Wawan." "Oh begitu, Wawan kerja Pak?" "Iya Tuan, Wawan jadi tukang bangunan." "Bapak yakin Wawan tidak bersalah?" "Saya yakin Tuan." "Ya sudah, besok saya akan mengutus seseorang ke sini untuk bantu masalah Wawan." "Alhamdulillah, terima kasih Tuan." Pak Joko ingin mencium tangan Zaki tapi Zaki menolaknya. "Jangan begini Pak, Anda lebih tua dari saya." "Saya sangat berterima kasih Tuan." "Itu sudah pekerjaan saya Tuan." "Saya sangat berterima kasih Tuan." "Iya sama-sama, Bapak juga banyak membantu keluarga saya. Bapak sudah merawat villa ini dengan baik." "Itu sudah pekerjaan saya Tuan." Sama-sama Fatin mendengarkan obrolan mereka. Ia sangat bersyukur memiliki seorang suami yang baik. Bahkan suaminya itu sering membantu orang lain tanpa diminta. Benar kata pepatah, jodoh adalah cerminan diri. Siang harinya,
Mereka membereskan barang-barang karena nanti sore mereka akan pulang ke rumah. Fatin memisahkan baju kotornya dan memasukkan barang-barang yang lain ke dalam koper. Sedangkan Zaki sedang mandi. "Hani." Zaki membuka sedikit pintu kamar mandi. "Iya, Mas. Aku lupa bawa handuk, tolong ambilkan." "Iya." Fatin mengambil handuk untuk suaminya. Namun saat memberikan handuknya, Zaki justru menarik tangan Fatin ke dalam. Mas." Zaki membawa Fatin ke bawah shower. Baju Fatin pun basah. Tidak tinggal diam, Zaki memagut bibir istrinya. Mereka bercumbu di bawah guyuran shower. Secepat kilat Zaki membuka pakaian istrinya. Lalu ia menggendongnya ala bridal style dan membawanya ke atas tempat tidur. Dan terjadilah siang Zaki inginkan. Siang ini mereka kembali memadu kasih. Zaki menggunakan kesempatan ini karena saat pulang nanti ia takut waktunya kurang untuk memasuki kasih. "Mas, badanku sakit semua. Nanti aku pijit." "Nggak kamu pijitnya modus. Bukan tambah sembuh tapi nambah sakitnya." Hahaha. Sore harinya, mereka sudah siap untuk meninggalkan villa. Zaki menitipkan kembali kunci villa kepada Pak Joko. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, akhirnya mereka sampai di rumah. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Dede. Kakak kangen," ujar Vania seraya berlari menyambut kedatangan mereka. "Hai Kak, sudah pulang dari rumah Grandma?" "Iya Mami, dari tadi siang. Tania cari kalian, tapi belum datang." "Ya sudah, kamu main sama adiknya dulu, Mami dan Papi mau salat maghrib." "Iya Mami." Vania sangat senang karena adik-adiknya sudah kembali. "Bang, pintar banget cari tempat liburan ke villa, pasti cuma modus kan?" bisik Arya kepada Zaki. "Terserah aku dong, kalau mau niru silahkan." "Haha. Abang nih bisa saja." Malam ini setelah makan malam, Zaki dan Fatin beristirahat dengan tenang. Tidak ada masa berintah bagi mereka karena besok Zaki akan kembali bekerja. 1 minggu berlalu. Hari ini Zaki dan keluarganya datang ke pernikahan Denada yang diselenggarakan di rumah Dito. Acaranya diadakan secara sederhana dan tidak mengundang banyak orang. Karena besok malam mereka akan menggelar acara resepsi yang akan dihadiri keluarga dari kedua belah pihak dan juga kolega serta staf kantor Dito. Tentu saja semua itu atas rencana orang tua Dito. Mereka tidak ingin menyiakan momen sekali seumur hidup Dito yang merupakan anak tertua mereka yang baru saja membina rumah tangga. Meski sebenarnya mereka tahu bagaimana kenakalan Dito selama ini. Namun kali ini mereka bersyukur Dito mau menikah. Dan itu pun berkat gertakan Zaki. Acara pernikahan Dito dan Denada berlangsung dengan lancar. Meskipun di awal ijab Dito harus mengulang sampai 2 kali. Kelihatannya ia grogi karena diperhatikan banyak orang. Orang tua Dito dan Bu Dewi nampak bahagia dengan pernikahan ini. Sedangkan kedua mempelai kelihatan datar saja. Zaki dan keluarga memberi ucapan selamat dan doa kepada mereka. Setelah acara selesai, mereka pun langsung pulang ke rumah. Keesokan harinya, malam ini Zaki dan keluarganya sudah siap untuk pergi ke acara resepsi pernikahan Dito dan Denada. Keempat bayi mereka tidak dibawa ke pesta untuk menghindari kontaminasi dengan banyak orang. Fatin sudah menyiapkan persediaan ASI di dalam kulkas. Mereka sekeluarga nampak serasi dengan pakaian warna biru langit dan model yang elegan. Pulang dari villa kemarin, Fatin langsung mendesain baju tersebut untuknya dan keluarganya. Mereka berangkat dengan 2 menggunakan mobil. Mobil Arya telah sampai terlebih dahulu. Dan mereka masuk duluan ke dalam. Tidak lama kemudian, mereka sudah sampai di tempat acara resepsi. Tepatnya di gedung serbaguna. Zaki bertemu dengan beberapa pengusaha lainnya. Zaki dan Fatin nampak sangat serasi. Siapapun yang melihatnya pasti iri dengan kesempurnaan mereka. Cantik dan tampan, kaya namun tidak sombong, elegan, dan berkelas. Zaki bertemu dengan salah satu koleganya. Ia sedang asik ngobrol dengannya. Sedangkan Fatin ia sedang ingin mencoba puding coklat yang disediakan di meja hidangan. Fatin pun memisahkan diri dari suaminya. "Mas,
aku kesana dulu. Oh iya, Hani. Fatin mengambil satu puding ke piringnya. Lalu ia mencari tempat duduk. Tiba-tiba ada seseorang yang menyapanya. Permisi, apa saya boleh duduk di samping Anda? Fatin mendongak. Ia melihat seorang pria muda yang berpenampilan stylish. Oh, iya silahkan. Namun Fatin menggeser sedikit kursinya agar tidak terlalu dekat. Sesekali pria tersebut melirik Fatin. Sepertinya ia tertarik kepada Fatin. Maaf Nona, apa Anda datang ke sini sendiri saja? Fatin tidak mendengar ucapan pria tersebut. Apa? Nona, apa Anda hanya sendirian? Oh, tidak. Dengan suamiku. Pria itu justru tertawa saat Fatin bilang ia bersama suaminya. Haha. Mana mungkin wanita semuda Anda sudah punya suami? Fatin tidak menjawabnya lagi. Ia menaruh piringnya, lalu menengok ke kanan dan kiri mencari keberadaan suami dan keluarganya. Hani. Hai sayang. Lama banget sih. Pria tadi menelan salivanya sendiri. Ia sangat tahu siapa laki-laki yang baru saja datang menghampiri perempuan di hadapannya. Kak Zaki. Oh iya, hai Ferry, apa kabar? Zaki menjabat tangannya. Baik aturan, seperti yang Anda lihat. Kapan pulang dari L? 2 hari yang lalu. Oh. Ya. Zaki merangkul tubuh istrinya. Dia. Ini istriku, kamu pasti belum mengenalnya. Oh iya, saya belum kenal Tuan. Hani, perkenalkan ini Ferry, sepupunya Denada. Oh iya, salam kenal. Fatin menangkupkan kedua tangannya. Kak, kalau begitu saya kesana dulu Kak. Iya, silahkan. Ferry meninggalkan mereka. Aku salah sasaran. Batinnya. Hani, jangan berkeliaran sendirian, ujar Zaki. Kenapa? Nanti ada yang culik. Haha. Ada-ada saja kamu Mas. Kamu tidak tahu banyak buaya darat mengincarmu. Kamu juga mengincarku waktu itu Mas. Apa kamu juga buayanya? Ish, itu beda lagi. Fatin tertawa melihat kekesalan suaminya. Namun tentu ia bisa mengatasinya. Fatin dengan perhatiannya menyiapkan puding ke mulut suaminya. Zaki tersenyum dan menerima suapan istrinya. Keromantisan mereka yang natural menjadi sorotan awak media dan beberapa orang yang memperhatikan mereka. Termasuk seorang Ferry. Pernikahan Dito dan Denada tentu akan menjadi buah bibir awak media. Di penghujung acara, Zaki dan Fatin naik untuk memberikan ucapan selamat sekaligus mengabadikan momen dengan foto bersama. Sungguh pandangan Dito tidak bisa teralihkan kepada Fatin. Padahal istrinya saat ini tengah di make up cantik bak Cinderella. Namun pesona Fatin masih bisa mengalahkannya. Dito, seseorang yang sudah menikah harus bisa menjaga pandangannya terhadap lawan jenisnya, terutama yang bukan mahramnya. Apalagi bukan miliknya. Bisik Zaki seraya menepuk baju Dito sebelum akhirnya ia menggandeng Fatin dan turun dari pelaminan. Hal tersebut membuat Dito mati kutu. Hani, kita langsung pulang saja. Iya Mas, aku sudah merindukan anak-anak. Kamu tidak merindukan papinya anak-anak? Haha. Jangan ditanya lagi. Always miss you. Dari kejauhan Ferry memperhatikan mereka. Pantas saja cantik, pasti Kak Zaki menjamin perawatannya. Monolog Ferry. Siapa yang kamu maksud Kak Ferry? Sahut Desi yang sedang berada di belakang Ferry. Itu, istri Kak Zaki. Cantik sekali. Tentu saja, dia memang cantik dari sananya. Bukan hanya cantik, keluarganya juga sepadan dengan keluarga Kak Zaki. Ingat, kamu jangan macam-macam. Tentu saja tidak, mana berani. Tadinya aku pikir dia masih single. Ish, dia bahkan sudah beranak 4. What? Iya, dia baru saja melahirkan bayi kembar 4. Sempurna. Akhirnya Zaki dan keluarganya sampai di rumah. Karena sudah larut malam, tentu rumah mereka sudah sepi.
Namun Fatin masih menyempatkan diri untuk masuk ke kamar bayinya. Dan mereka sedang tidur nyenyak, begitupun dengan babysitternya. Fatin tidak segan mencium pipi bayi-bayinya seraya mengucapkan doa lalu ia tiupkan di telinga mereka. Semoga kelak kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, beruntung dunia dan akhiratnya. Setelah itu Fatin keluar dari kamar mereka, dan kembali ke kamarnya sendiri. Hani, bagaimana dengan anak-anak? Mereka tidur pulas sekali, Mas. Alhamdulillah, ayo kita salat dulu. Mereka pun salat isyak, kemudian beristirahat. Tidak ada pergulatan malam ini. Mereka sama-sama kecapean. Di kamar Arya, Vania sedang dalam mood manja. Ia ingin tidur bertiga dengan ayah dan namanya. Tentu saja Arya menuruti permintaan Vania meski malam ini ia harus menahan gejolak untuk mengunjungi jabang bayinya. Padahal sudah seminggu ini Arya berpuasa karena ia selalu lembur untuk mempersiapkan pembukaan pabriknya. Meski ia susah sekali untuk tidur, tapi ia berusaha untuk memejamkan mata. Hari demi hari telah dilakukan, tidak terasa bayi R4 sudah berusia 6 bulan. Perkembangan mereka sangat baik. Mereka tumbuh menjadi anak yang sehat dan cukup aktif. Mereka sudah bisa duduk dan mengambil mainan si depannya. Sekarang mereka lebih sering tidur dengan kedua orang tuanya. Dari keempat bayi, Ryan lah yang paling dominan. Fatin dan Zaki selalu tidak sabar ingin pulang dari kantor karena ingin melihat ocehan mereka. Seperti saat ini, mereka sudah berada di tengah perjalanan pulang. Namun Bu Wardah menelpon Fatin untuk segera datang ke rumah sakit karena Zahira akan segera melahirkan. Zaki pun putar arah untuk menuju rumah sakit. Pelan-pelan Mas, aku takut kalau kamu ngebut begini. Mama Vania pasti bisa melewati semua ini. Ah iya maaf Hani. Aku terlalu mengkhawatirkan Zahira. Kamu tahu kan, dia satu-satunya saudaraku. Iya aku mengerti, Bang Arya pasti sudah memberikan yang terbaik. Iya kamu benar, meski si Arya itu tengil. Tapi dia adalah suami dan ayah yang bertanggung jawab dan penuh kasih sayang. Sama sepertiku. Duh, ada yang mulai narsis nih. Hehe. Aku hanya mencoba mencairkan suasana hatiku, Hani. Ya, aku tahu itu. Tidak lama kemudian mereka sudah sampai di rumah sakit dan langsung menuju ruang operasi. Sudah ada Bu Wardah yang tengah berdiri di depan ruangan tersebut sambil mondar-mandir dan komat kamit. Ia kelihatan sangat gelisah. Bu, bagaimana Zahira? Baru saja masuk, salah satu bayinya terlilit tali pusat jadi harus dioperasi. Ibu yang tenang ya, semoga operasinya berjalan dengan lancar. Amin. Selagi menunggu operasi berjalan, Zaki dan Fatin pamit pergi ke musola untuk salat asyar sebentar, karena tadi mereka belum sempat salat. Mereka pun mendoakan untuk kelancaran operasi Zahira. Setelah menunggu hampir 1 jam, detik-detik menegangkan telah dilalui. Kini sudah terdengar suara tangisan bayi. Mereka mengucapkan kata syukur berkali-kali. Dan beberapa menit kemudian Arya keluar. Bang, anakku sudah lahir. Ujar Arya dengan mata berkaca-kaca seraya mendekap tubuh Zaki. Zaki pun membalas dekapan adik iparnya. Arya, bagaimana dengan Zahira? Semuanya selamat Bu, terima kasih untuk doanya. Anak-anak kami lahir dengan sehat dan sempurna. Alhamdulillah. Jenis kelaminnya apa Bang? Tanya Fatin. Cowok semua dek. Wow, 2 prince. Vania pasti senang. Ah iya anak itu dari tadi menghubungi nomorku. Dek tolong telepon Vania, katakan kalau mamanya sudah melahirkan dan adik-adiknya juga selamat. Iya, baiklah. Setelah bayi tersebut dibersihkan dan semuanya beres, Zahira dipindahkan ke ruang rawat inap. Zaki dan Fatin pamit pulang untuk menjemput Vania dan melihat keadaan anak-anaknya. Sementara di rumah sakit ada Bu Wardah dan Arya yang menemani Zahira. Arya hampir lupa untuk mengabari orang tuanya. Namun uminya yang menghubungi terlebih dahulu. Bagaimana keadaan menantuku dan cucuku? Mereka selamat dan sehat, Umi. Segera datang ke sini untuk menjenguk mereka. Aku tidak akan mengirim gambar mereka biar kalian penasaran. Ish, anak ini. Kamu mau Abi kutuk jadi pohon? Ternyata Abi Salman sudah mengambil alih handphone istrinya. Astagfirullah, Abi. Tega banget sama anak sendiri.
Lagian kamu pelit sekali. Cepat kirim foto cucuku. Aku sudah menyiapkan nama untuk mereka. Iya, abiku sayang. Udah dulu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arya tidak mau mengambil resiko berurusan dengan abinya. Ia segera mengambil foto bayi kembarnya dan dikirimkan ke abinya melalui chat aplikasi hijau. Tentu saja orang tua Arya sangat senang melihat foto cucu kembarnya. Mereka tidak sabar ingin segera ke Jakarta untuk melihat mereka. Zaki dan Fatin sudah sampai di rumah. Fania tengah menunggu mereka di depan pintu. Anak itu sangat antusias menanyakan keadaan mama dan adiknya. Mami, mana foto adik? Fania ingin lihat. Ya ampun, Mami lupa sayang. Nanti kita ke sana saja, biar kamu lihat langsung. Tapi Mami mau ganti baju dulu, oke? Oke Mami. Fatin dan Zaki segera naik ke atas dan masuk ke kamarnya untuk mandi dan ganti baju. Setelah itu mereka salat isya. Lalu mereka melihat keadaan baby R4. Dari 1 bulan lalu mereka berempat sudah dibantu dengan mengkonsumsi susu formula karena ASI Fatin kurang memenuhi. Karena semakin bertambahnya isi, mereka semakin lahap dan membutuhkan asupan gizi. Rencananya 1 minggu lagi mereka akan diberi empasi. Zaki dan Fatin kembali lagi ke rumah sakit membawa Fania. Namun kali ini Zaki tidak menyetir sendiri, tapi Pak Didik yang menyetir. Mereka membawa beberapa keperluan yang dibutuhkan Bu Wardah dan yang lain di rumah sakit. Sampai di rumah sakit, ternyata sudah ada Bu Dewi dan Desi di dalam kamar Zahira. Mereka membawa hadiah untuk baby twins. Mereka benar-benar berubah, bahkan Bu Dewi sudah menganggap Arya seperti anaknya sendiri. Fania dengan antusiasnya langsung berlari dan mencium adik barunya. Ih, gantengnya kamu dek. Fania, kok nggak cium tangan sama grandma dan tante? Oh iya, Fania lupa. Fania menemukan dahinya sendiri. Arya, sudah ada nama untuk mereka? Tanya Zaki. Sudah bang, tadi Abi yang kasih nama. Siapa namanya? Kenzo Eka Putra dan Kenzi Dwi Putra. Masya Allah, Kenzo dan Kenzi panggilannya ya bang? Sahut Fatin. Iya dek. Bu Dewi menggendong baby Kenzo. Sedangkan Desi menggendong baby Kenzi. Mereka berdua sangat mirip dengan muka. Ujar Desi kepada Arya. Tentu saja, kan mereka hasil buah karyaku Des. Haha. Bahasamu bang, bikin geli telingaku. Mereka ikut menertawakan Arya. Arya dan Zaki keluar untuk sekedar ngeteh di kantin. Lagi pula banyak orang di ruangan itu. Bu Dewi pun menceritakan masalah rumah tangga Denada. Bu Dewi sangat bersyukur rumah tangga Denada saat ini sudah mulai membaik. Sejak Dito kecelakaan 2 bulan yang lalu, ia kakinya patah dan harus dioperasi. Denada lah yang merawatnya dengan sabar. Pada akhirnya, Dito pun mulai luluh dan bisa menerima keadaan. Kami ikut senang kalau begitu Jeng. Semoga rumah tangga anak-anak kita diberikan keberkahan. Amin. Karena sudah malam, Bu Dewi dan Desi pamit pulang. Desi yang mengendarai mobilnya sendiri. Tidak lama kemudian, Zaki pun pamit pulang. Fania sebenarnya tidak ingin pulang. Ia ingin ikut menjaga mama dan adik-adiknya di rumah sakit. Namun Fatin memberinya pengertian, sehingga Fania akhirnya mau pulang. Sampai di rumah, Ryan belum tidur. Ia masih main dengan babysitter di ruang playground. Sedangkan yang lain sudah tidur. Maaf Nyonya, saya sudah berusaha untuk menidurkan dan Ryan. Tapi anaknya belum mau tidur. Daripada mengganggu saudaranya yang lain, Jad saya bawa main ke sini. Ryan hanya nyengir saat maminya mengambilnya dari gendongan babysitter. Ya ampun nak, ini sudah malam. Ayo Bobo. Ryan menepuk-nepukkan tangannya ke dada sang mami. Lalu ia menunjuk ke atas dengan menggoyangkan badannya. Ternyata anak itu menunjuk kamar maminya. Sus, saya bawa ke kamar dulu, kamu tidur saja. Nanti kalau dia tidur saya pindahkan. Atau biar dia tidur dengan kami malam ini, tidak apa-apa. Baik Nyonya. Babysitter Ryan pun kembali ke kamarnya. Sedangkan Ryan mengoceh ciri khas balita saat melihat wajah papinya. Akhirnya baby Ryan tidur bersama mami dan papinya.
Tingkahnya yang aktif membuat orang tuanya sedikit kewalahan. "Hani, ini si Ryan kayaknya kalau tua nanti bakal nurun Arya." "Haha, kok bisa nurun Bang Arya sih?" "Kamu itu kejauhan Mas. Dia pasti bakal nurun Bang Fadil." "Kamu nggak tahu kan, seperti apa tingkah aslinya Bang Fadil?" "Ya hampir sama dengan Bang Arya, tapi lebih parah." "Masa sih?" "Iya Mas. Kamu kan cuma ketemu sekali sama Bang Fadil." Bang Fadil sama Bang Fatan itu ibarat kata seperti langit dan bumi. Dan aku tengah-tengahnya. Lihat tuh, Hani. Si Ryan dan saja kakinya macam itu. Biarkan saja Mas, namanya juga masih bayi. "Ryan, sudah ayo bobo. Giliran papi nanti." Sontak Ryan terkejut mendengar suara papinya yang terlalu dekat dengan telinganya. Ryan tak sengaja menghempaskan tangannya dan mengenai wajah papinya. Ryan justru tertawa, dan diikuti oleh maminya. "Ternyata aku sudah menciptakan sainganku sendiri," lirih Zaki. Fatin hanya bisa menggelengkan kepala mendengar ucapan suaminya. Setelah 20 menit kemudian, akhirnya Ryan pun tidur. Zaki bisa bernafas lega, karena malam ini pisang rajanya tidak jadi nganggur. Zaki mindahkan Ryan ke box bayi yang ada di kamarnya. Ia mematikan lampu mulai mencumbui istrinya. "Kamu nggak capek Mas seharian ini?" "Tidak ada kata capek kalau untuk urusan ini." Fatin pun tidak bisa menolaknya. Ia menerima dengan senang hati setiap sentuhan mesra dari suaminya. Bahkan tak segan ia membalasnya. Namun saat sudah pertengahan jalan, terdengar suara tangis Ryan. "Mas, Ryan." "Ya salam. Anak itu." Zaki menggaruk kepalanya frustasi. Iya bentar nak sayang." Fatin segera memakai baju tidur kimononya. Ia segera menyalakan lampu dan menggendong Ryan. Ternyata Ryan pup. Anak itu risih meski dalam keadaan tidur pasti akan bangun jika popoknya dirasa kurang nyaman. Fatin segera membersihkan dan mengganti popoknya. Setelah itu, Fatin kembali menidurkan Ryan. Menepuk-nepuk bokongnya dengan pelan seraya membacakan sholawat. Zaki sudah mulai mengantuk, karena terlalu lama ia menunggu anak itu tidur lagi. Akhirnya ia pun ketiduran dengan posisi miring menghadap Ryan dan Fatin. Menyusul kemudian Fatin tertidur karena sudah tidak kuat menahan ngantuk. Ryan yang melihat orang tuanya sudah merempun pelan-pelan mulai memejamkan matanya. Saat waktu subuh, Zaki mengambil kesempatan. Ia menculik Fatin, menggendongnya dan membaringkannya di atas sofa. "Mas, SSTT. Jangan berisik." Mumpung Ryan belum bangun. Dan akhirnya mereka benar-benar melakukannya di atas sofa. Sepertinya baru kali ini mereka melakukannya di sana. Beruntung tidak ada gangguan lagi dari Ryan. Setelah foreplay, Zaki tidak ingin mengulur waktu takut seperti semalam. Ia segera mengarahkan pisang rajanya. Sampai akhirnya mereka pun telah sampai di pelepasan yang sama. Keduanya segera mandi dan salat subuh. Ryan pun terbangun. Fatin segera menggendongnya dan membawanya untuk melihat anaknya yang lain. Fatin memberikan Ryan kepada babysitternya. Ia beralih menggendong Rihanna dan Reina. Karena Rihanna dan Reina menangis ingin ikut maminya. Fatin pun menggendong mereka sekaligus di posisi kanan dan kiri. Masya Allah, nikmat yang luar biasa. Beruntung Allah memberikan kami kelebihan untuk bisa membayar suster membantu mengurus anak-anak. Tidak terbayang seandainya tidak ada yang membantu. Sehatkan kami ya Allah. Lirih Fatin. 2 hari kemudian, Zahira sudah boleh pulang ke rumah. Fatin membuat sambutan untuk adik ipanya dan kedua keponakannya. Ia sudah menghias kamar baby Ken dengan balon dan beberapa pernak-pernik bayi nuansa biru putih. Abi Salman, Umi Naila dan keluarga yang lain baru saja tiba di Jakarta. Zaki dan Pak Didik yang menjemput mereka ke bandara. Rumah Bu Wardah kini sudah dipenuhi dengan keluarga dari Arya dan Fatin. Opa Haris dan Oma Raisya sangat senang melihat keempat cucu mereka sudah tumbuh menjadi anak yang sehat. Terakhir mereka bertemu saat Fatin mudik lebaran. Bagi mereka masih berusia 3 bulan. Bahkan Ryan nemplok dengan kakek buyutnya alias Opa Haris. Mobil Arya pun sudah sampai di kediamannya. Bu Wardah turun dengan menggendong baby Kenzo, dan Zahira menggendong baby Kenzi.
Arya sangat senang melihat keluarganya sudah berada di sana untuk menyambut bayinya. Kini dua baby Ken menjadi rebutan keluarga papanya. Masya Allah, Kenzo dan Kenzi ini papanya banget ya, ujar Oma Raisya. Ketahuan itu, cucumu yang ngebet bikin anak, sahut Opa Haris. Ya ampun, kamu ini ada-ada saja ya. Laki-laki kan memang yang paling ngebet. Yang lain tertawa mendengar perdebatan mereka. Bu Wardah sibuk mengontrol asisten rumah tangganya yang sedang masak besar hari ini. Momen ini yang selalu ia nantikan. Rumahnya menjadi ramai dan penuh warna saat keluarga besannya berkumpul. Bahkan Bu Wardah sering meminta wejangan kepada Opa Haris dan Oma Raisya karena mereka sangat memberikan inspirasi hidup bagi Bu Wardah. Hua, hua. Rayhan menangis karena kakek buyutnya saat ini menggendong Rayhan. Cukup. Nggak boleh nangis nak, ujar Fatin seraya menggendong Rayhan. Lihatlah si Rayhan, dia cemburu kepada abangnya, sahut Bunda Salwa. Anak itu memang menang banyak bun, sahut Zaki. Menang banyak gimana? Dia lebih dominan daripada yang lain, bun. Haha. Berarti sama dengan Fadil. Kebersamaan mereka sungguh indah. Apalagi ada 4R yang selalu bikin gaduh, terutama Rayhan. Ia selalu berhasil mencuri perhatian banyak orang. Sore harinya, Bu Wardah kedatangan tamu dari pihak suaminya, yaitu orang tua Haikal. Mereka datang untuk mengunjungi baby Ken. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka pun disambut dengan hangat. Ayla mencium punggung tangan calon mertuanya. Apa kabar Om, Tante? Alhamdulillah, kami sehat. Mereka juga berjabat tangan dengan yang lainnya. Orang tua Haikal sangat senang melihat cucu-cucu Bu Wardah. Mereka berharap akan segera menimang cucu. Flashback on. 4 bulan yang lalu Zaki menepati janjinya untuk menyampaikan niat baik Haikal kepada keluarga Ayla. Namun Arya tidak menyetujuinya. Karena Arya tahu bagaimana sifat Haikal yang playboy. Namun dengan kegigihan hati, Haikal membuktikan kalau dirinya telah berubah. Akhirnya Arya pun menyetujuinya. Bahkan Arya yang menyampaikan kepada orang tuanya sendiri. Akhirnya Ayla dan Haikal telah resmi bertunangan sejak 3 bulan lalu. Rencananya mereka akan menikah tahun depan, setelah Haikal menyelesaikan kontrak kerja di Samarinda. Lebih tepatnya kurang 2 bulan lagi. Karena setelah ini Haikal akan dipindahkan tugas di kantor baru yang berada di Surabaya agar ia bisa dekat dengan keluarga yang di sana. Hal itu karena Ayla tidak diizinkan untuk dibawa pergi dari rumah oleh orang tuanya. Flashback off. Akhirnya setelah salat maghrib, orang tua Haikal pun pamit pulang. Dan keluarga yang lain melanjutkan